Shalom anak-anak, selamat pagi. Apa kabarnya? Miss berharap semua tetap dalam keadaan sehat ya. Ketemu lagi dengan Miss Marlin. Nah, pagi ini kita kembali belajar mata pelajaran agama ya. Tetap semangat belajarnya. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, kita mau berdoa dulu ya. Jadi kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini. Kami sangat bersyukur untuk penyertaan-Mu bagi kami. Pagi hari ini kami mau belajar. Tuhan menolong, memberkati kami agar kami boleh belajar dengan sungguh-sungguh dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Berikan kami hikmat, kemampuan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anak-anak, kita akan masuk dalam pelajaran kita hari ini. Dan kita masih tetap di pelajaran 8 ya. Hidup rukun kehendak Tuhan. Kejadian 13 ayat 1 sampai 12 dan Rut 1 ayat 15 sampai yang ke-22. Anak-anak, sebelum kita masuk dalam materi, Miss Marlin mengajak kita membaca Mazmur 133 ayat 1. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Nah, anak-anak, ketika kita hidup rukun, sungguh baik dan indah. Karena apa? Karena itu merupakan kehendak Tuhan. Jadi dimanapun kita berada, kita harus tetap hidup rukun. Anak-anak, kita akan masuk dalam Rut 1 ayat 15 sampai 22. Nah, minggu kemarin kita sudah bahas mengenai Abram dengan Lot, bagaimana hidup rukun mereka. Nah, minggu ini kita mau belajar hidup rukun dari Rut dan Naomi. Anak-anak, kita belajar hidup rukun dari Naomi dan Rut ya. Walaupun Rut hanya menantu Naomi, tetapi mereka saling mengasihi dan menyayangi. Bahkan ketika suami Rut meninggal, Rut tidak mau meninggalkan Naomi. Ia mau mengikuti kemanapun Naomi pergi. Nah, Naomi dan Rut ini dapat hidup rukun. Bagaimana kalau kita tidak hidup rukun dengan saudara kita? Anak-anak bisa melihat di dalam Kejadian 4 ayat 1 sampai 16. Di situ ada contoh hidup tidak rukun, yaitu Kain dan Habil. Kain membunuh adiknya karena apa? Karena iri hati. Jadi anak-anak, kita tidak boleh mengikuti contoh seperti ini ya. Kita harus hidup rukun dengan saudara kita. Sama seperti Naomi dengan Ruth tadi. Mereka hidup rukun. Anak-anak, kita mau lihat apa akibatnya bagi Kain ketika ia membunuh adiknya, yaitu Habel. Hukuman bagi Kain yaitu Tuhan mengusir Kain dan menghukum Kain. Ketika kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, maka Tuhan pun akan menghukum kita. Anak-anak, kita harus tetap hidup rukun kepada siapapun itu. Karena hidup rukun adalah suatu kehendak Tuhan itu sendiri. Anak-anak, supaya kita tidak mendapat hukuman dari Tuhan karena kita tidak hidup rukun, kita harus ngapain?
yaitu kita harus hidup rukun di mana saja kita berada. Entah kita di sekolah, di rumah, bahkan di tengah-tengah masyarakat yang ada atau di sekitar tempat kita tinggal. Kita harus hidup rukun supaya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Jangan seperti Kain. Kain dengan Habil tidak hidup rukun, makanya Tuhan marah dan menghukum Kain. Anak-anak, hidup rukun adalah salah satu kehendak Tuhan. Ketika kita mampu taat dan mau melakukan apa yang Tuhan mau, maka Tuhan pun memberikan suatu berkat bagi kita, yaitu damai sejahtera dan kedamaian. Ketika kita berada di mana saja, kita merasa damai sejahtera, kita merasakan kedamaian. Karena apa? Karena kita sudah taat akan perintah Tuhan. Kita sudah melakukan apa yang Tuhan mau. Anak-anak, sekarang Miss mau kasih tugas ya, yaitu tuliskan contoh hidup rukun dan tidak rukun yang pernah kalian alami. Nanti kalian tulis dan kirim ke Miss ya. Nanti kirim secara pribadi ke Miss. Terima kasih. Anak-anak, pelajaran kita hari ini sampai di sini saja ya. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat ya. Anak-anak, kita mau berdoa ya, mengucap syukur. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami sudah selesai belajar. Mari Tuhan Engkau menolong, berkati kami. Biarlah apapun yang kami pelajari hari ini, kami bisa mengerti dan kami bisa melakukan dalam setiap kehidupan kami. Berkati juga orang tua yang selalu setia menolong dan membimbing. Kiranya Tuhan terus berikan mereka kesehatan, kekuatan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.